Rasulullah SAW beristirahat di sini, maka datanglah masyarakat Kota Taif naik ke atas gunung ini, kemudian hendak ingin menjatuhkan batu yang besar di atas, jemaah sekalian, yang tersangga oleh dua batu kecil. Nah, ketika hendak ingin menjatuhi Rasulullah SAW, maka datanglah dua malaikat menjaga batu tersebut sehingga batu tersebut tidak bisa bergerak dari tempatnya. Jadi Masya Allah, di samping itu ketika Rasulullah SAW beristirahat di bawah gunung tersebut, Rasulullah SAW menyandarkan tubuhnya di atas sebuah batu sembari tubuhnya disangga oleh sikunya beliau. Kemudian pada saat itu juga jemaah sekalian, membetaslah bekas siku Rasulullah SAW di atas batu tersebut, sehingga untuk mengenang peristiwa yang begitu luar biasa tersebut, maka dibangunkanlah sebuah masjid namanya Masjid Hu, atau dikenal juga dengan Masjidir Rasul. Jadi begitu kejam masyarakat Kota Taif ini jemaah sekalian ya, ingin membunuh Rasulullah SAW, bahkan dengan cara yang begitu sadis jemaah sekalian. Mereka ingin menindih Rasulullah SAW menggunakan batu yang sangat besar, namun dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala mengirim dua malaikatul jibal, dua malaikat penjaga gunung, menjaga batu tersebut sehingga batu tersebut tidak bisa bergerak dari tempatnya. Kemudian setelah dari sini jemaah sekalian, Rasulullah SAW kembali lagi ke kota Mekah dan memasuki kota Mekah pada malam harinya dengan keadaan beliau bersembunyi ya. Jadi ini adalah kita akan melintasi jalur, di mana jalur ini ketika kita menuju ke kota Mekah, jadi masyarakat Kota Taif kalau ingin menuju ke kota Mekah maka dia melewati jalur ini sampai nanti di pegunungan Al-Hada namanya, tempat di mana kita akan sama-sama naik teleferik nantinya jemaah sekalian. Nah, itu jalur yang cukup dekat jika menuju ke Mekah Al-Mukarramah menggunakan jalur ini. Jadi banyak yang percaya besar kemungkinan jalur ini pula yang dilewati Rasulullah SAW ketika berhijrah menuju ke kota Taif. Nantinya jemaah sekalian, jika kita melihat dari atas teleferik atau kereta gantungnya, nanti ada jalan-jalan yang dibangun di situ jemaah sekalian, yang diberikan tanda. Banyak yang meriwayatkan, banyak yang percaya bahwa itulah nampak jelas bekas jalan yang ditapaki Rasulullah SAW ketika beliau berhijrah menuju ke kota Taif ini jemaah sekalian. Insyaallah nanti kita akan tunjukkan dan kelihatan sekali nanti jalannya dari atas teleferik tersebut jemaah sekalian. Nah, selanjutnya jemaah sekalian, kita akan menuju ke destinasi kita, yakni kita menuju ke pabrik bunga mawar. Jadi selain kota Taif ini terkenal sebagai penghasil buah-buahan terbaik seperti buah delima, kemudian masyarakat Kota Taif di sekitar Kota Taif juga pencetak hadis Al-Quran terbaik di dunia jemaah sekalian. Selain itu juga Kota Taif ini merupakan kota yang begitu subur. Jadi sayur-sayur yang diperjualbelikan di sekitaran Mekah Al-Mukarramah sebagian besar diambil dari kota Taif ini dan dari kota As-Safa namanya, berada lebih tinggi sedikit daripada kota Taif jemaah sekalian. Nah, di samping itu juga kota Taif ini juga sebagai salah satu penghasil bunga mawar terbaik di dunia jemaah sekalian. Jika banyak di sekitaran kota Taif ini juga jemaah sekalian, banyak dibangun pabrik-pabrik penyulingan bunga mawar. Namun bunga mawarnya hanya berbunga satu kali setahun saja, yang kalau tidak salah di bulan Maret jemaah sekalian. Insyaallah nanti di sana akan dijelaskan di tempat penyulingan bunga mawar-nya. Insyaallah nanti kita akan bantu terjemah jika penjelasannya menggunakan bahasa Arab. Insyaallah nanti akan diterjemahkan langsung oleh mutarjem kita yang berasal dari lulusan Maroko kepada Ustadz Amanda. Insyaallah nanti dipersilakan ya. Insyaallah dapat gratis makan nasi mandi Ustazi. Siap Ustazi? Malam hari cukup ramai sekali jemaah sekalian ya, apalagi di sore harinya. Jadi banyak sekali para pengunjung-pengunjung ataupun masyarakat Kota Taif yang menghabiskan waktunya hanya untuk bersantai-santai. Jadi salah satu cara
masyarakat kota Saudi ataupun ya Saudi pada umumnya jemaah sekalian, mereka senang sekali namanya piknik ya. Bahkan mereka pikniknya di sekitaran Masjidil Haram bersama keluarga mereka. Kalau libur malam Jumat jemaah sekalian di sekitaran Masjidil Haram, biasanya warga-warga Saudi datang membawa kopi, membawa teh dan sebagainya, kemudian duduk di sekitaran pelataran Masjidil Haram bersama keluarganya. Di depan kita jemaah sekalian, inilah dia tempat penyulingan air, salah satu yang paling besar di Saudi, berada di kota Taif ini. Jadi air minum di Saudi pada umumnya jemaah sekalian itu tidak langsung dari sumber mata air, namun hasil penyulingan dari air laut jemaah sekalian. Ada 3 tahap penyulingan. Penyulingan hasil terbaik jemaah sekalian itu dialirkan sebagai air minum ataupun diisi sebagai yang kita minum di kemasan air botol dan sebagainya jemaah sekalian. Kemudian hasil yang kedua dialirkan ke hotel-hotel atau ke rumah-rumah warga. Ini dia ya di sebelah kanan kita, untuk kebutuhan mandi ataupun mencuci pakaian dan lainnya jemaah sekalian. Kemudian hasil ketiga disalurkan untuk menyirami pepohonan. Jadi di sebelah kiri kita ini pepohonan ini, di tengah-tengahnya di bawahnya ini terdapat selang-selang jemaah sekalian ya. Jadi kalau tidak disiram terus-terusan di sini jemaah sekalian, tidak bisa tumbuh pepohonannya. Nah, jadi bersyukurlah kita jemaah sekalian berada di Indonesia, kita tidak sampai menyuling air laut untuk dijadikan air minum. Kalau di Saudi ini jemaah sekalian, kalau di bor yang keluar itu minyak ya, saking kurangnya air di sini jemaah sekalian. Namun khusus di kota Taif ini termasuk intensitas hujannya cukup tinggi jemaah sekalian ya. Jadi cukup berbeda sekali udara ataupun iklimnya jika kita bandingkan dengan Makkah Al-Mukarramah. Nah, nanti kalau kita balik sore-sore di sini banyak warga-warga Saudi yang duduk-duduk di sini bersama keluarganya ya.